Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk informasi bagi teman-teman yang ingin mengetahui proyek-proyek apa saja yang sedang saya kerjakan, jadi silakan teman-teman mampir ke channel Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi yang ada di video ini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana caranya kita menciptakan cuan atau mendapatkan penghasilan passive income dengan hanya bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi kita akan membahas berbagai proyek gratis di sini. Jadi selain P-Network, banyak sekali proyek-proyek kripto gratis di mana kita bisa mendapatkan koin atau cuan secara gratis tanpa harus mengeluarkan modal. Jadi cukup hanya modal handphone dan internet. Jadi teman-teman silakan masuk ke grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan P-Network di berbagai negara. Jadi memang P-Blockchain ini sedang mencuri perhatian dengan pendekatan inovatifnya dan juga dampak potensialnya di lanskap cryptocurrency. Berikut ini adalah beberapa tinjauan lebih dekat tentang mengapa P-Blockchain ini menonjol, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa kita akan berbicara tentang skalabilitas, di mana P-Network menetapkan fondasi untuk adopsi massal. Jadi P-Network ini dirancang dengan skalabilitas sebagai inti. Salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak proyek blockchain adalah kemampuan mereka untuk menangani volume transaksi yang besar dengan cepat, teman-teman. Jadi P-Network mengatasi masalah ini dengan desain yang mendukung skalabilitas tinggi sehingga memungkinkan pemrosesan transaksi secara cepat dan efisien. Jadi pada saat kita membahas tentang apa manfaat utama dari skalabilitas yang ada di P-Network, yang pertama adalah kecepatan transaksi, teman-teman. Jadi P-Network ini dirancang untuk memproses transaksi dengan cepat dan meminimalkan waktu tunggu yang sering dialami oleh blockchain tradisional seperti misalkan Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat P-Network ini juga banyak sekali mensupport marketplace. Jadi di dalam ekosistem P-Network ada banyak marketplace di mana kita bisa membeli dan menjual barang. Dan di sini ada satu keunggulan dari skalabilitas P-Network, yaitu berbicara tentang biaya transaksi yang rendah. Jadi kemampuan untuk menangani lebih banyak transaksi per detik ini akan menghasilkan biaya transaksi yang lebih rendah, kemudian membuatnya lebih hemat biaya bagi para pengguna, teman-teman. Kemudian juga yang paling penting adalah dukungan untuk aplikasi berbasis blockchain, teman-teman. Jadi skalabilitas tinggi itu akan memungkinkan pengembangan dan penggunaan luas aplikasi berbasis blockchain, mulai dari pembayaran digital hingga kontrak pintar, serta aplikasi terdesentralisasi. Ketika kita berbicara tentang desentralisasi, maka ini akan meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko, teman-teman. Desentralisasi adalah inti dari P-Blockchain, jadi tidak seperti sistem terpusat yang mengandalkan satu titik kontrol. P-Network beroperasi dengan model desentralisasi.
mendistribusikan kontrol dan pengambilan keputusan di seluruh jaringan node secara global, teman-teman. Jadi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi resiko titik kegagalan tunggal, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang keuntungan desentralisasi yang ada di dalam blockchain P-Network, yang pertama adalah keuntungan dari sisi keamanan yang ditingkatkan. Jadi dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia, serangan terhadap sistem itu akan menjadi lebih sulit meskipun beberapa node kemungkinan akan mengalami masalah, namun secara keseluruhan jaringan masih tetap akan beroperasi, teman-teman. Kemudian keuntungan lain dari desentralisasi itu adalah adanya transparansi dan akuntabilitas, teman-teman. Jadi setiap transaksi dan perubahan dalam jaringan dicatat di blockchain yang dapat diakses oleh semua orang, dan ini akan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian desentralisasi juga ada sebuah keunggulan di mana desentralisasi ini akan berbicara tentang ketahanan terhadap sensor, teman-teman. Jadi desentralisasi akan memastikan bahwa tidak ada entitas tunggal yang dapat mengontrol atau memanipulasi jaringan dan membuatnya lebih tahan terhadap sensor. Kemudian di sisi lain adalah bahwa aplikasi atau blockchain P-Network ini ramah pengguna sehingga membuka akses untuk semua orang, teman-teman. Pendekatan mobile first dari P-Network membuatnya sangat ramah pengguna karena kita tahu bahwa penghalang utama untuk adopsi blockchain ini adalah kompleksitas teknologinya. Jadi P-Network mengatasi ini dengan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi blockchain melalui sebuah aplikasi seluler yang sederhana, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang P-Network, teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa P-Blockchain ini mewakili perpaduan kuat di antara inovasi, skalabilitas, dan inklusivitas, menempatkannya sebagai pemain yang menjanjikan di dunia teknologi blockchain yang berkembang. Jadi dengan pendekatan ramah pengguna, kemudian konsumsi energi yang rendah, komunitas yang kuat, dan teknologi inovatif, P-Network siap memberikan dampak signifikan di ruang cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Kemudian bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.